kesibukan ilmu Hasan radhiyallahu anhum dan Husain radhiyallahu anhum. Menurut jamhur ulama, Hasan radhiyallahu anhum, cucu Rasulullah SAW, lahir pada bulan Ramadan tahun ketiga Hijriah. Berdasarkan keterangan itu, ketika Nabi SAW wafat, usia Hasan radhiyallahu anhum 7 tahun lebih beberapa bulan. Sebenarnya anak kecil berusia 7 tahun tidak dapat berbuat apa-apa dalam ilmu pengetahuan. Namun ia sempat meriwayatkan beberapa hadis Nabi SAW. Abu Hurairah adalah seseorang yang pernah bertanya kepada Hasan radhiyallahu anhum, "Apakah engkau teringat sesuatu dari Rasulullah SAW?" Jawabnya, "Ya, ada. Suatu ketika aku sedang berjalan-jalan dengan Rasulullah SAW. Lalu kami menjumpai setumpuk kurma dari sedekah orang-orang. Lalu kuambil sebuah dan meletakkannya di mulutku. Lalu beliau bersabda, 'Kah,' sambil mengeluarkan kurma tadi dari mulutku. Sabda beliau, 'Kita tidak boleh memakan harta sedekah.' Aku pun belajar masalah sholat 5 waktu dari Nabi SAW. Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku diajari doa sholat witir oleh Rasulullah SAW. Yang doanya adalah, ya Allah, tunjukilah aku ke jalan orang yang telah engkau beri petunjuk. Sentosakanlah aku dalam golongan orang yang telah engkau beri kesentosaan. Peliharalah aku bersama orang yang telah engkau pelihara. Berkahilah aku dengan apa yang engkau berikan. Hindarkanlah aku dari keburukan kodomu. Sesungguhnya engkau maha memutuskan dan tiada yang dapat memberi keputusan kepadamu. Sesungguhnya tidak akan hina orang yang engkau sayangi dan tidak akan mulia orang yang engkau musuhi. Maha berkah namamu dan maha tinggi ya Tuhanku." Hasan radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa setelah sholat subuh tetap duduk di tempatnya sampai terbit matahari, maka Allah akan menghindarkan dirinya dari api neraka. Hasan radhiyallahu anhu telah berkali-kali pergi haji dengan berjalan kaki. Jika ditanya mengapa, ia menjawab, setelah mati nanti aku malu menjumpainya, dan aku belum pergi ke rumahnya dengan berjalan kaki. Ia terkenal sangat lembut dan warok. Dalam Musnad Ahmad terdapat beberapa hadis yang diriwayatkan olehnya. Pengarang Talqih juga memasukkannya ke dalam daftar para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan hadis. Ada 13 hadis yang diriwayatkan olehnya. Sebenarnya apa yang dapat dilakukan oleh anak pada usia 7 tahun, tetapi pada usia semuda itu ia mampu mengingat sejumlah hadis sekaligus meriwayatkannya. Ini menunjukkan kemampuan yang sempurna dan semangat yang luar biasa. Namun sayang, kita sekarang ini justru tidak mengajari ilmu agama sedikit pun kepada anak-anak kita yang sudah berumur 7 tahun. Usia Husain radhiyallahu anhum setahun lebih muda daripada saudaranya Hasan radhiyallahu anhum. Sehingga ketika Nabi SAW wafat, umur Husain radhiyallahu anhum juga setahun lebih muda daripada Hasan radhiyallahu anhum, yaitu 6 tahun lebih beberapa bulan. Apa yang mampu diingat oleh seorang anak seusia 6 tahun dalam berbicara agama? Namun dalam kitab-kitab hadis banyak terdapat riwayat Husain radhiyallahu anhum. Ia tergolong ahli hadis dan termasuk imam-imam yang meriwayatkan 8 hadis Nabi SAW. Husain radhiyallahu anhum berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang muslim, baik laki-laki ataupun wanita, yang menerima suatu musibah, lalu beberapa lama kemudian ia mengingat kembali musibah itu dan membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ia akan memperoleh pahala yang sama dengan ketika ia ditimpa musibah tersebut. Husain radhiyallahu anhum telah pergi haji sebanyak 25 kali dengan berjalan kaki. Ia juga banyak sholat, puasa, dan sedekah, serta sibuk beristiqomah dalam amalan agama. Suatu ketika Rabi'ah radhiyallahu anhum bertanya kepada Husain radhiyallahu anhum, adakah sabda Rasulullah SAW yang engkau ingat? Jawabnya, suatu ketika aku naik dan berdiri di sebuah jendela. Di sana ada tumpukan buah kurma. Lalu aku mengambilnya dan meletakkan kurma itu di mulutku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, buanglah, kita tidak boleh memakan sedekah. Nabi SAW bersabda dengan riwayat Husain radhiyallahu anhum, kebaikan seseorang dalam Islam adalah jika ia meninggalkan perbuatan sia-sia. Selain hadis-hadis tersebut, masih banyak hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan olehnya, Usudul Ghobah. Selain kisah-kisah tersebut,
Masih banyak kisah para sahabat radhiyallahu anhum yang meriwayatkan kejadian-kejadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengingatnya. Mahmud bin Rabi radhiyallahu anhum adalah seorang sahabat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia berumur 5 tahun. Ia berkata, seumur hidupku aku tidak melupakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat kami. Di rumahku ada sebuah sumur. Beliau mengambil air dan berkumur darinya dan dipercikannya ke mulutku. Isobah. Kita sekarang justru mengajari kesia-siaan kepada anak-anak dengan memberikan kisah-kisah bohong dan hayali kepada mereka, sehingga kesia-siaan tertanam dalam otak mereka dan merusak hati mereka. Jika kita pilihkan cerita para solehin dan kita sampaikan kepada mereka untuk menggantikan cerita-cerita seram tentang jin dan hantu dengan cerita tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab-azabnya, takut akan murkanya, dan memasukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam hati anak-anak kita, maka hal itu akan lebih bermanfaat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Masa kanak-kanak adalah masa kuatnya ingatan. Apa yang diingat pada masa itu akan sulit dilupakan. Jika pada masa itu mereka dilatih menghafal Al-Quran, maka tidak akan sulit dan tidak memakan banyak waktu.